Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan satu pokok. Masih di dalam konsep ego eimi, tetapi lebih menekankan tentang Yesus adalah terang dunia yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 yang bunyinya demikian. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya. Kata Yesus karenanya hanya katanya di sini huruf besar, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kembali lagi kita melihat Yesus menyatakan siapa dirinya. Saya mau katakan dia menyatakan atau membuat satu penyataan. Penyataan artinya dia menyingkapkan, membukakan sesuatu yang tadinya tidak diketahui oleh dunia. Tapi setelah dia menyingkapkan, membukakan atau penyataan dari kata apokaliptis, maka kita semakin mengerti tentang siapa Yesus itu. Dan ia terus berbicara tentang siapa dia. Dia adalah ego eimi yang di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 berasal dari bahasa Ibrani Ehye Asher Ehye, yaitu ketika Allah menyatakan diri atau Yahweh menyatakan diri kepada Musa yang ditunjuk untuk memimpin orang Israel dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dan dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jelas Yesus katakan, aku adalah terang. Bapak Ibu tahu apa artinya terang itu? Ya, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, kata terang yaitu kata posya. Kata Yunani ini menyingkapkan bahwa dia adalah pribadi yang datang di tengah-tengah dunia yang sedang di dalam kegelapan karena dosa. Dan ia menyatakan bahwa ia adalah terang untuk dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi terang yang dimaksud ini bukan terang, yang pertama bukan terang yang berkaitan dengan hal-hal yang diciptakan sebagai benda-benda penerang yang ada dalam dunia ini. Dan itu merupakan wahyu umum. Ya. Jadi terang yang dimaksud Yesus ini bukan berkaitan dengan wahyu umum, yaitu terang yang menerangi seluruh isi dunia ini, dan itu diciptakan sejak dalam penciptaan. Seperti ada cakrawala, seperti ada terang untuk malam, ada bulan, ada bintang. Untuk pagi, siang, sampai menjelang petang, itu ada matahari. Itu terang yang Allah ciptakan untuk memberkati seisi dunia ini. Tetapi terang yang dimaksud oleh Yesus di sini, yaitu bahwa dirinya itu sendiri adalah terang. Ya, disebut di sini God is light. Allah adalah terang. Dan itu saya ambil dari 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yang firman Tuhan tersebut berbunyi demikian. Saya bacakan ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu,
Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sekali lagi, Allah adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah, sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi, Rasul Yohanes sedang berbicara bahwa Allah adalah terang. God is light. Dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. In Him there is no darkness. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 ini dikatakan Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jadi in Him there is no darkness. Tidak ada kegelapan di dalam Allah. Di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Jadi kita melihat di sini Yesus sedang berbicara tentang dirinya yang datang ke dalam dunia ini, diutus oleh Bapanya. Kita melihat lagi ada Allah Tritunggal. Bapa mengutus anak ke dalam dunia, berinkarnasi. Ya, yaitu Yesus berinkarnasi untuk menerangi dunia ini. Karena dunia ini sudah berada dalam kegelapan. Ya. Jadi itu Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Ya. Itu tadi saya membacakan ayat yang kelima dari 1 Yohanes 1. Ya. Saya ingin melanjutkan ke ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kita lihat Yesus itu terang untuk menyucikan. Dia datang untuk menyucikan dosa manusia. Menarik sekali ini ya. Clean ya, menyucikan, clean, membersihkan manusia dari dosa. Sehingga manusia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ya. Jadi ini sangat jelas. Ya. Sekarang kita melihat Yesus katakan kepada orang banyak, akulah terang dunia. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi terang kepada dunia. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh seorang diplomat dari Lebanon yang bernama Charles Malik, ya, seorang diplomat, ya, yang dia diundang ke Amerika pada tahun 1980 untuk membuka Billy Graham Center di Wheaton College, ya. Dan di dalam ia berpidato, ia mengatakan, saya mengutip ini dari satu buku, masalahnya bukan hanya untuk memenangkan jiwa. Jadi kata Charles Malik ini dari Lebanon bahwa kita gereja hidup dalam dunia bukan hanya untuk memenangkan jiwa, tetapi juga untuk menyelamatkan akal budi. Jika Anda memenangkan seluruh bumi, seluruh dunia, tetapi kehilangan akal budi dunia, maka Anda akan segera menemukan bahwa Anda tidak memenangkan dunia. Sesungguhnya Anda telah kehilangan dunia. Ini perkataan seorang yang datang dari Lebanon. Ya. Seorang diplomat. Dia mengerti bagaimana kita harus menggunakan akal budi untuk mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, berdasarkan
akal budi yang mengalami dicerahkan oleh Roh Kudus, yaitu iluminasi, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan itu kebenaran yang sudah ada dalam hidup kita itu teraplikasikan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia ini, ya, menjadi terang bagi dunia ini, karena kita sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita, yaitu Yesus yang menyucikan kita tadi, ya, cleanse, membersihkan kita dari dosa. Itu tadi ayat yang ke-7, ya, dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, jadi sangat jelas di sini, ya. Kemudian juga dikatakan di sini di dalamnya, berjalan di dalam terang. Nah, ini, ya. Jadi saya bacakan lagi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5, ya. Disampaikan di sini, ya. Ya, adalah terang, ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia besar dari Tuhan, dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada kegelapan di dalam Dia. Ya. Nah, kembali ke teks kita ini dikatakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. If we walk in the light, mengalami terang, ya. Jadi berjalan di dalam terang itu, ya. Mereka berjalan di dalam terang, ya, in the light. Ya. Jadi kalau kita berjalan mengikut Yesus, kita akan berjalan di dalam terang Yesus. Bukan berjalan di dalam kegelapan. Ya. Saya ingin membaca apa itu kegelapan dan dari mana sumber kegelapan itu. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 53, yaitu ketika terjadi peristiwa di Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-53, ya, saya ingin bacakan supaya kita dengar dan kita mengetahui. Tadi Yesus katakan, aku adalah terang di dalam, dan dikatakan di dalam Dia tidak ada kegelapan tadi, ya. Aku terang dunia, ya. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan, ya. Jadi orang yang mengikuti Yesus artinya mengikut mengapa mengikut? Karena percaya kepada Kristus. Maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, ya. Apa itu sumber kegelapan? Ini tertulis di dalam Lukas pasal 22, ya, ayat yang ke-53. Ya, Yesus membicarakan ketika dia ditangkap, ya. Dia membicarakan, saya bacakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Yesus ada di dalam bait Allah, ya. Dia berbicara kepada orang-orang yang menangkap dia, yang dipimpin oleh Yudas, ya. Yudas Iskariot, ya. Mereka tidak menangkap Yesus ketika Yesus ada di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Kamu itu Yudas Iskariot. Kemudian di dalam ayat sebelumnya, siapa mereka yang datang menangkap Yesus? Yaitu Yudas Iskariot. Kemudian juga ada imam-imam kepala, ya, imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua datang untuk menangkap dia. Itu ayat 52. Jadi kita lihat di sini, ya, yang menangkap Yesus ini ketika dia ada di Taman Getsemani, yaitu imam-imam kepala, orang-orang penting ini dalam bait Allah, di sinagog.
kepala-kepala pengawal, juga tua-tua. Orang yang justru ada di dalam bait Allah, ya, yang dipimpin oleh Yudas Iskariot, sang pengkhianat, yang dirasuk oleh setan, ya, musuh Allah, ya, Satanos, musuh Allah. Mereka yang datang menangkap Yesus. Dan Yesus kemudian di dalam Lukas ini, Yesus katakan, ya, Lukas 22 ayat 53, Yesus katakan apa? Ya. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah puasa kegelapan itu. Yesus mengidentikan para pemimpin-pemimpin di sinagog bersama dengan Yudas Iskariot. Pemimpin di sinagog yaitu imam-imam kepala, kemudian kepala pengawal, kemudian juga tua-tua yang bertugas di dalam bait suci, yaitu sinagog, bait sucinya orang Yahudi atau Yudaisme, ya. Itu datang, dan Yesus identikan mereka dengan kuasa kegelapan. Ya. Ya, kuasa kegelapan, darkness, ya. To the power of darkness, ya. Power of darkness, power of darkness. Satu kekuatan yang dahsyat dari kuasa kegelapan. Ya. Ketika bekerja di dalam diri orang-orang tertentu seperti Yudas Iskariot, bekerja di dalam imam-imam kepala pengawal, tua-tua yang ada di dalam sinagog. Mereka itu dikuasai oleh to the power of darkness, kuasa kegelapan yang menguasai mereka, sehingga mereka datang dan mereka menangkap Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita melihat dengan jelas ini kuasa kegelapan, ya, sangat jelas. Ya. Di dalam di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia agak berbeda dengan di dalam Strong Lexicon, ya, Greek, ya. Itu dalam Strong Lexicon Greek itu ayat 1 itu di dalam terjemahan LAI itu diletakkan di Strong Lexicon di ayat yang kedua. The people walking in darkness. The people walking in darkness. People, orang banyak, bangsa-bangsa sedang berjalan di dalam kegelapan. Jadi artinya itu dunia ini sedang ada di dalam kegelapan. Sehingga dunia ini membutuhkan Kristus untuk menerangi kehidupan mereka. Ya, kehidupan orang-orang yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Termasuk orang-orang yang ada di dalam bait suci. Orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Pada zaman Yesus, yaitu berada di dalam sinagog. Nah, ini gambaran dari kuasa kegelapan, itu figuratif. Figuratifnya itu misery, itu kuasa kegelapan, ya, figuratifnya, ya. Itu distraction, itu berbicara tentang death, berbicara tentang ignorance, sorrow, kemudian wickedness, itu di dalam Strong Exhaustive Concordance. Kuasa kegelapan itu figuratifnya itu, ya. Seperti itu, ya. Secara kiasan itu membicarakan tentang kesengsaraan, kehancuran, kematian, ketidaktahuan tentang apa? Tentang keselamatan. Itu orang yang berada dalam wilayah kegelapan itu, ya. Kemudian kematian, kemudian ada kesedihan, ada kejahatan. Ya. Ini saya melihat di dalam Strong Exhaustive Concordance. Itu tentang kuasa kegelapan. Itu digambarkan seperti itu. Artinya itu, ya. Kuasa kegelapan itu berbicara tentang kesengsaraan. Ada orang-orang yang mungkin mempunyai segala hal dalam hidup, tapi dia hidup tidak tenang. Ya. Hidup di dalam kegelapan. Ya. Karena
tidak berjumpa dengan pribadi Yesus, sang terang hidup itu sendiri. Ya. Sehingga mereka ada berjalan di dalam kegelapan. Dan itu sudah ditulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan aja Yesaya 9 ayat yang pertama supaya jelas. Cuman berbeda dengan yang tertulis di dalam Strong Lexicon ya. Yesaya pasal 9. Kalau di Strong Lexicon itu ayat yang kedua. Nah, kalau di dalam terjemahan LAI ada perbedaan, itu diletakkan di ayat yang pertama. Nah, ini ditulis bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Saya hanya baca bagian A ya. Tapi kalau yang di dalam Strong Lexicon itu tertulis ayat yang kedua, the people walking in darkness. Jadi banyak orang itu sedang berjalan di dalam kegelapan. Di sini orang banyak dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Yesus, dia berjalan dalam kegelapan. Atau lebih tepat, manusia yang hidup dalam dunia ini seluruhnya sedang berjalan di dalam kegelapan. Ya. Kegelapan apa? Kegelapan yang dari kuasa kegelapan, to the power of darkness. Ya. Yang telah menguasai dunia ini, yang telah membuat manusia ini menjadi disebut tadi ya, kalau dalam kegelapan itu ya, disebut itu ada kesengsaraan, kehancuran hidup, kematian, kekal, ya, ketidaktahuan, ya, kesedihan, kejahatan. Itu jadi gambaran dari kuasa kegelapan itu implikasinya itu ya kepada apa yang dikatakan di dalam Strong Exhaustive Concordance, bahwa kegelapan itu ya, identik dengan kesengsaraan, kehancuran, kematian, ketidaktahuan, kesedihan, kejahatan. Jadi kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini ya, dan dia datang untuk menerangi dunia ini ya, dengan cara apa? Menyucikan dunia ini. Tadi 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. Ya. Allah itu terang, kemudian datang ke dalam dunia ini ya. Dan itu dihubungkan dengan salib Kristus ya, cross ya. Untuk menyucikan, clean, menyucikan. Menyucikan itu artinya clean ya. Ya, itu artinya membersihkan manusia dari dosa. Ya. Jadi terang itu dihubungkan dengan salib. Ya. Karena itu Yesus datang berinkarnasi. Ya. Dia mau disalibkan supaya manusia ini mengalami terang kehidupan. Karena memang Yesus itu adalah terang daripada kehidupan itu. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka akan berjalan di dalam kegelapan. Ya. Karena itu Yesus datang kemudian dia katakan, I am, ego eimi. I am apa? The light. Dari kata pos of the world. Ya. Jadi Yesus itu terang untuk dunia ini. Terang itu artinya cahaya. Terang itu artinya memberikan kecerahan. Dari kata Yunani pao. Ya. Yang absolut. Ini dari Strong Lexicon ya. Nah, terang itu dikatakan itu in the manifestation of God's. Of God. Ya. Existence, life. Terang itu disebut juga sebagai divine. Terang itu juga disebut mencerahkan, illumination. Kemudian terang itu disebut reveal and impart life. Ya. Through Christ. Jadi kita lihat di sini
Betapa dahsyat itu ya, Yesus itu ya. Dia memanifestasikan kehidupan ya, kehidupannya, the manifestation, ya, kehidupan Tuhan yang ada dengan sendirinya. Ya, kemudian memberikan iluminasi ilahi, illumination tadi ya, untuk kemudian menerangi ya, menyingkapkan, memberikan kehidupan hanya melalui Kristus, tidak melalui jalan lain. Karena itu Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia ini, ya, supaya dunia ini mengalami terang dari pribadi yang kedua di dalam Allah Tritunggal. Dia datang berinkarnasi, mencari orang berdosa, supaya orang berdosa itu disucikan melalui apa? Cara untuk mengalami terang itu harus melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ya. Yesus satu-satunya terang dari kehidupan di dalam dunia ini. Tanpa Yesus, manusia akan tinggal di dalam kegelapan. Tanpa Yesus, manusia akan mengalami kesengsaraan yang kekal. Tanpa Yesus, manusia akan mengalami kehancuran yang kekal. Tanpa Yesus, manusia akan mengalami kematian kekal. Tanpa Yesus, manusia akan mengalami ketidakmengertian, ketidaktahuan akan juru selamat. Karena itu Yesus datang untuk menyingkapkan. Tanpa Yesus, manusia akan terus berada di dalam kesedihan. Mengapa? Karena manusia ada di dalam perbudakan dosa. Tanpa Yesus, sang terang dari kehidupan, manusia akan semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Jadi itulah sebabnya Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi dunia ini butuh Yesus. Manusia ini butuh Yesus. Manusia ini butuh terang kehidupan. Tanpa itu manusia akan terus berjalan di dalam kegelapan. Ya. Nah, ini ayat yang ke-13 ya, di dalam Yohanes pasal 8, ketika Yesus berbicara bahwa dia adalah terang dunia, ya. Kemudian dia berbicara, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut pribadi Yesus, aku pribadi. Ya, kalau kita ikut Yesus, mengapa kita ikut? Karena kita percaya. Maka Yesus katakan, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena dia sudah diperjumpakan dengan sang terang kehidupan. Ya. Kalau tidak diperjumpakan dengan sang terang kehidupan, dia tidak berjumpa, maka dia akan terus hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang menyengsarakan, kegelapan yang menghancurkan, kegelapan yang mematikan, kegelapan yang membutakan, ya, karena tidak tahu, dia menjadi buta, tidak tahu jalan kemana. Kegelapan yang membuat kesedihan yang terus menerus, karena dia mengalami tekanan dari dosa, ya. Kemudian karena dia ada dalam kegelapan, maka dia akan terus berjalan, menjalani kehidupan ini dalam kejahatan. Kejahatan ini bukan menyangkut hanya perbuatan, tapi kejahatan ini menyangkut ketidakpercayaan kepada sang terang itu. Dan ketika Yesus berkata demikian, di dalam ayat yang ke-13 kita lihat ada komplain. Nah, saya bacakan ya, kata orang-orang Farisi kepadanya. Ya, lihat ada orang Farisi ini ya, kepadanya. Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Mereka katakan kesaksian Yesus bahwa dia adalah terang dunia tidak benar. Ini orang-orang penting, orang Farisi pada zaman itu. Pada zaman itu orang-orang Farisi itu posisinya penting, apalagi di dalam bait Allah. Mereka punya posisi yang penting. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Ya. Walaupun dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39 ayat 40 ya, mereka itu menyelidiki kitab suci, menyelidiki firman Tuhan. Ya. Karena mereka pikir di dalam
kitab suci itu, ya, mereka akan kemudian mengalami kehidupan. Ya, saya bacakan saja. Yohanes pasal 5 ayat 39 ayat 40. Ya, saya bacakan. Kamu miliki kitab-kitab suci. Nah, ini orang-orang Farisi ini, orang-orang di dalam bait Allah. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Ya, kitab suci memang berbicara tentang hidup kekal. Ya. Tetapi walaupun kitab suci kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kitab suci ini konteksnya PL. Di dalam PL membicarakan tentang Yesus, ya, menyaksikan tentang aku. Ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Hidup di dalam terang itu. Jadi Alkitab sudah bersaksi, menyaksikan melalui tulisan bahwa Yesus itu adalah terang hidup. Dan itu mereka sudah selidiki. Tapi yang jadi masalah, mereka tidak mau percaya. Dan di bagian ini mereka komplain. Ayat 13 itu orang-orang Farisi ini, mereka komplain bahwa kesaksian Yesus bahwa dia adalah terang dunia. Mereka katakan ayat yang 13, ayat yang ke-13, kesaksianmu itu tidak benar. Nah, lihat respon Yesus ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu. Yesus punya pengetahuan. Dari mana aku datang? Yesus datang dari mana? Ego ini itu datang dari mana? Dari sorga. Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1. Ayat yang pertama. Ya, dia datang dari sorga. Aku datang dan kemana aku pergi, dia akan kembali ke sorga. Tetapi kamu tidak tahu. Walaupun mereka ada di dalam gereja, mereka tidak tahu siapa Yesus. Dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus datang dari sorga dan dia akan kembali ke sorga. Yesus katakan, kamu tidak tahu ini. Kamu tidak tahu. Mereka tadi katakan, kesaksianmu tidak benar. Yesus respon, kamu tidak tahu. Jadi apa yang disaksikan Alkitab, khususnya perjanjian lama pada zaman Yesus, itu digunakan Yesus untuk kemudian berapologet dengan orang-orang Yudaisme, ya, bahwa mereka menyelidiki kitab suci. Karena mereka tahu di dalam kitab suci itu menuliskan tentang bagaimana untuk hidup kekal. Hidup kekal itu artinya hidup bersama-sama dengan Allah. Di mana? Di sorga. Benar mereka sudah mengerti itu karena mereka selidiki. Tetapi untuk pergi ke sorga kan hanya melalui Yesus. Ego eimi hanya melalui dia. Hanya dia satu-satunya yang buat orang ke sorga. Yang buat orang hidup kekal. Nah, tapi mereka tidak mau percaya. Sehingga mereka memperoleh hidup kekal. Jadi apa gunanya memiliki kitab suci? Mengerti kitab suci. Tapi kitab suci berbicara tentang Yesus terang dunia. Mereka katakan itu tidak benar. Mengapa mereka katakan itu tidak benar? Yesus katakan karena kamu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi pengetahuan itu tentang Yesus itu perlu, dibutuhkan. Tapi pengetahuan itu harus kemudian diikuti dengan percaya kepada dia. Bahwa dia adalah terang. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, ada satu kesinambungan ya. Saya ingin membaca lagi ayat yang ke-18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Nah ini lagi, mereka bertanya, di mana Bapanya Yesus? Ya. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Ini masalah ya. Jadi mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Walaupun di dalam PL ada ayat Tritunggal.
kitab-kitab suci yang mereka selidiki ada Allah Tritunggal. Ya. Tapi mereka dikatakan, Yesus katakan, kamu tidak mengenal baik aku maupun Bapakku. Ya. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ini error ini. Ya. Mengapa orang tidak mengalami terang? Walaupun mereka menyelidiki kitab suci. Ya. Orang di dalam gereja menyelidiki kitab suci pada zaman Yesus itu membicarakan tentang Yesus, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Orang zaman sekarang bukan di dalam gereja, di luar gereja. Mereka coba menyelidiki kitab suci. Bukan untuk berjumpa dengan Yesus sang terang kehidupan, tapi mereka ingin menyerang kekristenan, ya, yang dasarnya iman kepada Kristus berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, mereka selidiki kitab suci, tapi keliru. Mereka tetap tidak mengenal Yesus. Ya. Mereka tidak kenal Yesus. Ya. Ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi Yesus sedang mengajar di dalam bait Allah. Ya. Bahwa dia adalah terang dari kehidupan. Ya, terang dari kehidupan. Terang itu sifatnya absolut. Ya, disebut di sini ya, in the manifestation of God's self-existence life. Itu terang itu sendiri. Divine, kemudian divine illumination. Ya, penyingkapan itu illumination itu pencerahan ilahi. Ini luar biasa ini ya. Ditulis di dalam Strong Exhaustive Concordance. Jadi kita melihat di sini ya, ini hal yang sangat-sangat urgent, hal yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan, yaitu percaya kepada Yesus, bahwa hanya di dalam Dia ada terang kehidupan. Ya. Di luar Dia tidak ada terang kehidupan. Orang masih hidup, hanya kembali lagi saya harus katakan, orang bisa masih hidup dalam dunia ini, menikmati segala hal, hedonis, berhedonis di dalam segala hal di dalam dunia ini. Tetapi apa gunanya kalau berhedonis di dalam dunia ini, tetapi dia sendiri masih hidup di dalam kegelapan? Dia berjalan di dalam kegelapan. Apa gunanya? Ya, berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan berarti itu orang itu walaupun kelihatan tidak sengsara, tetapi di hadapan Allah sebenarnya orang yang berjalan dalam kegelapan hidupnya sedang mengalami kesengsaraan. Hidupnya sedang mengalami kehancuran. Hidupnya sedang mengalami kematian. Hidupnya penuh dengan ketidakpahaman, ketidaktahuan akan adanya keselamatan yang berpusat kepada Kristus. Hidupnya sangat menyedihkan. Mengapa menyedihkan? Karena dia ada di dalam tekanan dosa. Mengapa menyedihkan? Karena ia ada di dalam perbudakan dosa. Mengapa menyedihkan? Menyedihkan karena ia tidak mengenal Yesus sebagai sang terang dari kehidupan. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu di mata Allah adalah orang-orang yang berbuat jahat. Jadi berbuat jahat bukan hanya mencuri, bukan. Berbuat jahat bukan hanya membunuh secara fisik kepada orang lain, bukan. Berbuat jahat bukan hanya mungkin seseorang korupsi, bukan haknya dia ambil uang itu untuk memperkaya diri, bukan itu. Ya, itu hal-hal yang bersifat moral. Tapi ini hal-hal yang bersifat teologis, yaitu kejahatan. Karena yang dikategorikan dalam kegelapan itu yaitu kejahatan. Orang-orang tinggal dalam kejahatan itu karena mereka tidak berjumpa dengan Yesus sang terang kehidupan. Itu kejahatan. Jadi kejahatan bukan hanya dalam tingkat moral. Perbuatan ini itu ya. Selingkuh umpamanya ya. Kalau sudah berkeluarga kemudian selingkuh, itu juga jahat, tapi itu perbuatan moral.
secara umum juga ya, mencuri, membunuh orang, korupsi, banyak kejahatan yang mencelakakan orang lain dengan kelicikan. Itu juga kejahatan, tapi itu di dalam tingkat moralitas. Tapi ini kejahatan teologis. Mengapa teologis? Karena menyangkut ya kepercayaan kepada sang terang itu. Seperti orang-orang Farisi dicontohkan di dalam Alkitab, orang-orang yang justru ada di dalam bait Allah. Mereka tidak mau percaya dengan kesaksian Yesus bahwa dia adalah terang daripada kehidupan. Mereka tidak percaya. Jadi kita melihat di sini ya, betapa mengerikan orang yang mungkin secara moral dia kelihatannya beres, tetapi sebenarnya tidak beres secara teologis. Ya, perilakunya mungkin beres, tapi secara teologis tidak beres. Mengapa? Karena ia tidak mengalami terang kehidupan yang berpusat atau bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sia-sia hidupnya. Ya. Sia-sia kehidupan sementaranya dalam dunia ini. Mengapa sia-sia? Karena tidak berjumpa dengan sang terang kehidupan. Hidupnya sangat mengerikan. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia mengalami terang kehidupan melalui apa? Salib Kristus yang menyucikan dosa. Dosa kapan Yesus sucikan? Dosa dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang sudah disucikan oleh Yesus melalui salib, cross. Ya, makanya cross teologi itu sangat terkenal ya. Cross teologi, teologi salib itu penting sekali. Orang sekarang jarang membicarakan teologi salib yang menyucikan, membersihkan orang dari dosa supaya mengalami terang daripada Yesus. Orang kebanyakan berbicara tentang blessing teologi, hanya teologi berkat. Tapi teologi berkat itu yang menjadi tekanan utama, yaitu berkat secara materi, bukan berkat secara rohani. Berkat secara rohani itu cross teologi. Itu tadi 1 Yohanes pertama ayat yang ke-7. Itu salib itu dihubungkan dengan terang dari Allah. Ya. Jadi kita melihat di sini sumber terang itu hanya datang dari pribadi Yesus, tidak datang dari siapapun. Bahkan Rasul Yohanes bersaksi bahwa dia bukan terang itu sendiri. Yohanes bersaksi, aku bukan terang itu sendiri. Siapa terang itu sendiri? Yohanes menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Itu kesaksian Yohanes dalam Injil Yohanes. Aku bukan terang itu sendiri. Siapa terang itu? Kristus. Yohanes Pembaptis kan secara kronologi lahir lebih awal dari Yesus. Ya. Dia yang menjadi pembuka jalan, ya. Dengan tema khusus, yaitu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu dihubungkan dengan pribadi Yesus yang akan datang. Sudah dekat, kenapa? Artinya Yesus akan datang itu sudah dekat, tidak jauh dari Yohanes lahir. Yesus akan datang melalui proses inkarnasi, berinkarnasi, ensarx, dia akan datang. Yohanes sudah beritakan. Dan Yesus itu adalah terang. Saya ingin membaca Yohanes pasal 1. Ya. Yohanes pasal 1. Ya, ayat 4, 5, kemudian ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang ke-4. Di dalam dia, ini konteksnya logos loh, firman yang berinkarnasi. Ya. Di dalam dia besar, ada hidup. Hidup ini bukan hidup bios, tetapi hidup apa? Ada hidup, yaitu kehidupan rohani dalam dia. Padahal orang sudah mati rohani. Itu berhubungan dengan Kejadian 2 ayat 17. Makan buah hari itu juga Allah katakan kamu mati. Orang yang keturunan Adam semua sudah mati. Karena Adam sudah mati, melanggar perintah Allah. Nah sekarang, dia adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia.
Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, lihat itu ya. Jadi ayat yang kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan apa? Oh, malam hari. Bukan. Kegelapan apa? Oh, mati lampu. Itu bukan. Itu kegelapan yang bersifat natural. Tapi ini kegelapan teologis. Ya. Artinya di mata Allah, orang-orang yang berdosa itu mereka ada di dalam kegelapan, sehingga mereka membutuhkan pribadi Yesus yang adalah terang kehidupan. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Artinya terang itu dikalahkan. Kegelapan itu yang berpusat dari kuasa kegelapan. Ya. Darkness itu berpusat dari kuasa kegelapan, yaitu si Satan, musuh, diabolos, iblis, berpusat di situ. Sekarang dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Melalui apa? Cross theology. Teologi salib. Salib Kristus di situ. Ya. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes Pembaptis ya. Ayat 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes katakan, saya bukan terang itu. Ya. Ini Yohanes disebut nabi terakhir. Dikatakan Yohanes sendiri, Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan terang itu. Dia menunjuk kepada terang itu yang datang, yaitu pribadi Yesus yang berinkarnasi. Ini kan di dalam konteks Logos berinkarnasi. Logos and sarx menjadi sarx. Ya. Jadi dia membicarakan tentang pribadi Yesus, menyaksikan tentang pribadi Yesus, memberitakan tentang pribadi Yesus yang adalah terang untuk dunia ini yang ada di dalam kegelapan. Ya. Yang bagian terakhir saya ingin mengaitkan bahwa terang kehidupan ini harus terjadi dalam segala lini kehidupan. Ya. Kehidupan apa aja? Kehidupan dalam segala lini. Apa maksudnya itu? Artinya terang itu harus ada di tengah-tengah tempat pekerjaan. Terang itu harus masuk di tengah-tengah Anda studi. Terang itu harus masuk di tengah-tengah dunia pendidikan perguruan tinggi. Harus masuk di sana. Terang itu harus masuk di dalam dunia filsafat. Ya. Terang itu harus masuk di dalam dunia medis. Ya. Terang itu harus menerangi di dalam dunia sains. Ya. Jadi di dalam segala lini, terang itu harus masuk dalam dunia psikologi. Ya. Yaitu terang Kristus. Ya. Supaya menyingkirkan hal-hal yang gelap di dalam dunia itu. Ya. Di dalam seluruh lini kehidupan. Ya. Terang itu harus masuk dalam dunia seni. Harus masuk. Ya, tidak boleh ya hal-hal ini kemudian dikuasai oleh kegelapan. Filsafat tidak boleh dikuasai kegelapan. Harus dimurnikan melalui terang Kristus. Ya, psikologi harus dimurnikan. Dunia medis harus dimurnikan. Sains harus dimurnikan. Dan apapun dalam dunia ini harus dimurnikan. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk terangi dunia ini. Ya. Jadi terang itu jangan hanya dikurung di dalam gereja, dalam bentuk ibadah, liturgi, tidak. Tapi terang itu harus keluar sampai memancar keluar gereja. Ya. Di dalam seluruh lini kehidupan. Ya. Ada sektoral-sektoral yang harus diterangi oleh terang Kristus. Ya. Jadi tidak terkungkung di dalam gereja. Harus untuk dunia terang itu. Karena dia datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia. Tentunya lewat wadahnya. Yaitu yang disebut dengan
eklesia, yaitu yang disebut dengan gereja. Gereja harus menjadi saksi tentang terang itu sendiri, sama seperti Yohanes Pembaptis. Tapi gereja bukan terang, terang itu sendiri bukan. Gereja itu mengalami terang oleh Kristus. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini hal yang sangat urgent, ini hal yang sangat penting. Kiranya bagian firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini membuat kita menyadari bahwa hanya di dalam Kristus ada terang kehidupan yang membawa kita untuk berjumpa dengan salib Kristus yang menyucikan, sehingga kita hidup di dalam terang dari Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Ma, matikan, Ma. Ma. Belum dimatikan, kasih mati juga.